Halo guys, balik lagi dengan gadget aja di sini. Nah, kali ini kita mau balik lagi nih, ngebandingin dua kamera yang lumayan banyak di request ya. Ya, dan masih menjadi primadona iPhone 11 melawan Samsung S21 FE. ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Wis. Tapi nggak tahu Sarangnya yuk. ada nggak? Nah, untuk harga ya, sekarang tuh S21 FE dan iPhone 11 ini di range harga yang sama. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Jadi ini pertarungan yang secara harga itu equal gitu ya. Iya. Dan dua-duanya masih bisa dicari barunya. Yes. Gitu. Di official store masing-masing brand itu masih ada. Ini lagi-lagi blind test ya. Kita akan ada caption yang A atau yang B, nanti juga mungkin yang C atau D, mana Kira-kira. Samsung, mana iPhone gitu ya. Iya. Apa yang kamu lihat perbedaannya? Warna sih yang paling menonjol. Jelas banget ya? Jelas banget. Warna yang paling menonjol, yang satu lebih pucat, yang satu lebih Yang B lebih yellow. pucat ya? Iya, yang B lebih pucat ketimbang yang A. Lebih prefer mana kamu? Aku di sini lebih prefer A sih. Bajunya sama soalnya. Warna bajunya lebih mirip. Enggak, beda bajunya. Nah, untuk lawan matahari ada perbedaan nggak? Mirip. HDR, tapi kayaknya yang B lebih bagus sedikit ya. Enggak sih kalau menurut Lihat aku ya. mirip. Kita bicara awan ya, lihat tuh. Mana? Ada Oh, ada sedikit lebih ada blue. gradasi birunya di gitu, tapi warna B. menurut aku nggak begitu signifikan sih. I see. Menurut kamu signifikan nggak? Yang B ini sedikit lebih shaky nggak dibandingkan yang A, stabilizernya? Iya, betul. Si A ini jauh lebih stabil. Tapi lucunya ya, aku kalau ngeliat di area awannya ya, si A ini tuh kayak kelabu gitu. Sedangkan kalau si B itu biru gitu. Dan ini kasihan orangnya panas banget ya, ini di bawah Iya. terik matahari. Tolong ya diganti sunscreennya, kamera depan. Nah, untuk selfie ini, A dan B, kamu bisa tebak nggak? Si A itu iPhone, si B itu Samsung. Ini jelas banget ya. Jelas banget. Sekarang kita mau melihat hasil video Kamera belakang. auto mode kamera belakang. Stabilizer ini B. kayak mirip banget, tapi aku sih cenderung A sih. Yang D kelihatan lebih redup Gelap. ya, lebih gelap. Tapi kamu bisa melihat sunset di sebelah kanan ya, yang D. Lihat matahari, yang di C kayak nggak ada. Iya betul. Ini sih flare-nya sih yang kelihatan banget. Kamu flare. Kalau kamu perhatikan ini, di C dan D ini ada flare ya. Kamu lihat nggak? Keduanya ada sebenarnya sedikit ya. Ada. Tapi kamu kelihatan nggak mana yang lebih parah ya? Nah, ini lucu warnanya berubah ya. Lihat warna putih di gedung ini berbeda. Antara yang C dan yang D. Kalau yang C Mana yang itu, real? Ya C lah kayaknya. D itu lebih sunset ya. Iya. Mungkin buat kalian yang senang sunset, golden sunset, yang D ini pilihan yang tepat. Kayaknya kamu tahu mana D mana C ya? Apa C apa D? Kayaknya tahu sih. Nah, kita mau lihat kamera belakang ketika melawan matahari ini kondisi lumayan ekstrim ya. Ya, lihat nggak? Di sini yang D lebih Jauh. pintar melihat Iya. warna di objek wajah ya, dibandingkan yang C yang gelap banget ya. Ini jauh sih. Kalau dari segi warna ya. Detail juga karena dia si C ini kayak gagal mengcapture Objek ya. objeknya, jadi terlihat kurang detail. Sedangkan kalau si D ini karena dia cerah gitu kelihatan Ini lebih menarik ya. detail. Dengan harga yang sama ternyata perbedaannya lumayan signifikan untuk kamera HDR. belakang HDR-nya. Jadi ini low light situation. Ya, kamu lihat ada perbedaan nggak? Di sini kalau untuk warna ya cenderung lebih suka si C sih. Detail mirip ya. Cuman Detail kayak- mirip. Tapi Perbedaannya kalau di warna ya? sama Sama field of view field, paling. Ini tolong dong, kenapa sih kamu tuh pas lagi ngerekam bukannya dihilangin? Keduanya ada noise ya. Kayak tompel. Tapi mirip noise-nya ya. Nggak, Tapi mana yang lebih detail? lebih noise si D sih di sini. Bukan Kelihatan C. tuh. Enggak. Iya, lebih D lebih D noise ya, lebih benar-benar noise. benar. Dia kata lebih noise dibandingkan yang C ya. Untuk C dan D, siapa bisa tebak nggak? Menurut aku si C ini tetap iPhone sih, si D Samsung. Salah. Masa sih? Si D yang iPhone? Pastilah dia iPhone tuh lihat. Dari Enggak, warnanya. di bagian awal itu warnanya lebih yellow si C loh. Yang pertama. Nih, D itu selalu lebih gelap. Pertama shadow. Mm-mm. Ya, ini iPhone banget ya. Tuh, dan warna ini lebih warm. Jadi kamu di sini salah ya. Ya, aku pikir ini C itu iPhone. Karena aku ngeliat ini. Untuk video, HDR-nya emang lebih bagus iPhone ya. Jadi untuk low light keduanya nggak begitu jauh ya. Uniknya. Tapi masuk akal kalau si D itu lebih
ini lebih noise karena emang iPhone itu untuk low light situation itu agak ini sih tertinggal ya. Ultra wide. Mana field of view yang lebih wide? F lebih wide ya? Untuk color? Color aku sih lebih suka E. Nih di sini aku ngeliat kestabilan video antara dua video ini tuh cenderung mirip. Benar. Kayak sama sekali nggak ada perbedaan. Untuk awan? Awan aku lebih suka E. Overall warna di sini aku lebih suka E karena kayak terlihat lebih hidup aja gitu. Si F ini kayak lebih pucat. Low light situation di sini aku E. F-nya ini banget sih, kayak noise banget. Sebenarnya sama-sama noise tapi F sedikit lebih noise ya. Tapi untuk yang extra low light, ini kelihatan lagi-lagi nih F ini sangat-sangat. Ini kayak di sekitar kita tuh sama sekali nggak ada lampu ya. Benar. Lampunya tuh kayak jarak 1 meter dari. Ini kondisi ekstrim ya. Tapi gampang ketebaknya ini. Siapa? Samsung, F iPhone. Iya. Pertama apa yang kamu lihat? Pertama aku terkecoh di F di bagian ini karena aku pikir oke, yang lebih Stabil. enggak, dua-duanya kan kestabilannya menurut aku mirip. Tapi warna itu lebih yellow si E. Jadi aku pikir itu adalah iPhone. Aku bisa nebak F ini iPhone karena dia lebih white. Lebih white, selalu ya. Lebih white. Sibet. Dan ketika low light dia selalu lebih jelek. Nah itu pas low light situation, oke, aku tahu sekarang. Jadi yang iPhone itu yang F. Walaupun sebenarnya dua-duanya not acceptable sih. Iya. Kalau untuk selera aku ya. Tapi ini kondisi ekstrim sih. Dan masalahnya ini kan dua-duanya juga sama-sama jelek gitu. Kita kan kayak memilih di antara yang paling baik di antara yang ada gitu kan. Nah kita coba dua kali zoom ya. Kelihatan nggak sih perbedaannya? Karena memang secara hardware itu ada perbedaannya. Di sini aku lebih suka E. Kelihatan lebih detail di sini ya. Dari warna dan detail ya. Lebih unggul sedikit ya. Dua-duanya patah-patah gitu ya. Cuma si F itu emang terlihat kurang detail sih. Ya jelas ya. Karena memang secara hardware itu lebih unggul karena adalah Samsung. Karena secara hardware dia punya telephoto lens ya dibandingkan dengan Samsung, iPhone yang nggak punya. Nah kita masuk ke bagian kamera. Lagi-lagi kita akan blind test A dan B. Mana yang kamu lihat? Sama ya? Di sini aku lebih suka A karena field of view lebih jauh, warna lebih. Tapi B kelihatan bikin kamu lebih kurus loh. Tapi dia lebih zoom gitu loh. Detail, portrait. Detail di sini aku sih ngelihatnya mirip ya. Karena skin tone-nya berbeda, kesannya kayak beda gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari segi detail sih aku ngelihatnya sama sih. Edges-nya itu mirip gitu, nggak ada yang lebih jelek gitu. Jadi kayak oke, sama-sama rapi gitu. Dan ketika kita melawan matahari di sini kelihatan ya. Lagi-lagi ya background blur sama objek lumayan terpisah, tapi yang B ini lebih baik kalau menurut aku sih. Iya, karena lihat di A itu bagian kacamata itu hilang. Separasinya yang B lebih bagus ya. Kita coba di malam hari. Ya. Di malam hari B terlihat lebih bagus detailnya. Sedikit ya. Mulai tahu dong siapa B? Tahu sih kayaknya. Dan itu Samsung. Easy ya? Iya. Udah biasa. Dari depan aja, dari pertama aja langsung ketahuan. Kamera belakang, tahu nggak siapa C, siapa D? Dari D kelihatan lebih detail. Ini C blown out banget bagian belakangnya. Apakah ini sama kayak video tadi ya? Ya. Ini kita random ya, kita acak lagi ya. Nah ini perbandingan objek sekarang ke orang. Mana yang lebih cerah? Sama ya? Di sini aku ngelihatnya cuma tinggal selera warna sih. Aku sih ngelihatnya ini mirip gitu. Cuma kalau tinggal zoom, kelihatan nggak? Di zoom dia terlihat sedikit lebih detail di bagian tulisan. Oke, kali ini low light situation. Ini C sih. C acceptable. Iya, karena D di bawah acceptable. D terlalu dark. Tapi terlihat lebih kurus. Lagi. Sini juga C. C lebih oke ya. Dia lagi-lagi sedikit lebih dark ya. Lihat di C ini kelihatan lebih softening ya loh. Iya betul. Dung. Ya, makanya. Tapi kalau lagi begini kamu prefer apa sebenarnya? Prefer D di sini. Aku lebih prefer D. Walaupun di C kelihatan lebih softening dan di D ini ada noise-nya di wajah. Semuanya juga ada noise-nya di wajah. Tapi kan lebih soft di C. Tapi justru lebih terdefinisi mulut di D. Siapa C siapa D?
Aku jadi lupa. Kayaknya si D ini D itu iPhone, C itu Samsung. Lagi-lagi kamu cuma harus lihat dari low light-nya ya? Iya betul. Karena Kalau terang gini nggak kelihatan? terang gini nggak kelihatan. Ini nih, yang si ini aku kelihatan sih. Jadi untuk D itu iPhone, C itu Samsung. Kok Samsung lebih sejauh ini yang kita kan tadi tahu? kamu bilang di video HDR. Karena aku pikir iPhone itu emang di video emang lebih unggul kan. Ternyata di kamera ini. Ternyata di kamera HDR-nya juga lebih bagus ya iPhone. Ultra wide. Wow, beda banget ini. Cool tone atau warm tone? Ini langsung ketebak siapa sebenarnya. Bam. Sebentar. Tuh, kelihatan ya. Mana yang lebih wide ya. Betul, betul. Tapi keduanya di sini ada perbedaan nggak yang signifikan? Yang signifikan itu kelihatan dari warna daun. F lebih detail ya, lebih bagus. Color correction-nya juga lebih benar gitu dibanding E yang terlihat lebih saturated ya di low light. Keduanya mirip ya. Mirip. Tapi F lebih detail dikit ya. Ya, F terlihat lebih detail, tapi aku sebenarnya kalau untuk karakteristik warna aku lebih suka si E di yang tadi. Kalau di sini di si F. Tapi ini aduh ngaco. Jadi sih. E adalah? Jadi E adalah Samsung, F adalah iPhone. Betul. 2 kali zoom. 2 kali zoom. Nih. Kalau begini, Yes. kalau di zoom lagi, tetap H. Oke, sama sih. Jelas lah, H itu terlalu softening. Ini H, karena G-nya, noise-nya keterlaluan. Aigo. Bisa tebak nggak? H itu Samsung. G. Ya iPhone lah. Jadi mau aku bilang gini ya, di sini aku bisa lihat ketika normal situation zoom di H itu di Samsung ya, itu lebih baik ya, jauh lebih baik dimanapun. Tapi ketika low light situation, H-nya langsung decrease banget ya. Iya, betul. Ini yang aku rasain sih ketika pakai S21 FE, bisa-bisanya Samsung kalah di low light. Iya. Tadi kita sudah ngebandingin video dan kameranya ya. Kamera. Di kamu tadi ada sedikit beberapa salah untuk kamera belakang. Satu doang, satu kali lebay banget beberapa salah. Berarti di kamera belakang itu ini lumayan berimbang dong. Iya, dari tadi juga aku kan selalu bilang kalau mereka berdua ini imbang. Yang membedakan itu beneran cuma karakteristik warna aja. Kamera yang biasanya. Yang satu lebih warm, yang satu lebih cool. Oke, Itu untuk kita ambil kesimpulan ya. Untuk video, apa perbedaan yang paling terasa untuk kamera selfie-nya, selfie video? HDR-nya sih yang paling kelihatan tuh. Samsung video kamera depan itu kalah stabil sama iPhone. Dan HDR-nya juga kalah. Betul. Gitu. Betul. Untuk kamera belakang video. Untuk kamera belakang video sama-sama stabil. HDR mirip-mirip kalau menurut aku kalau kamera belakang. Jadi untuk video belakang kamu prefer mana? Sama. Udah tinggal warna doang. Udah tinggal preference warna Karena doang. ini yang aku bilang, karena di low light situation pun ya, ini jarang terjadi Android itu kalah dengan iPhone. Ya. Biasanya tuh untuk kadang mid range aja kita kan mode compare ya. Videonya Android tuh pasti lebih bright gitu ya. Lebih cerah, tapi ini enggak. Ini kesannya iPhone malah kadang ada momen di mana lebih unggul ya. lebih unggul iPhone gitu. Jadi sama kayak video ya. Iya. Ini SDR-nya di iPhone lebih unggul dibandingkan dengan Samsung ya. Itu yang nggak masuk akal bagi aku, karena aku pikir dari awal tuh udah ada prejudis nih bagi aku kalau HDR-nya lebih jelek, kayaknya itu iPhone. Jadi yang kita harapkan itu dia lebih bagus dari mid range phone harusnya. Betul, karena kita mengharap bahwa si FE ini setara untuk kualitas kamera dengan si S series gitu. Kalau lihat dari gini kayaknya FE itu kayak malah di bawahnya A54 nggak? Iya, karena menurut aku A54 pas ngelawan iPhone 11 itu brilian sekali ya A54. Padahal harganya lebih murah ya. Betul. Dan aku mau poin lagi ya, bahwa keunggulan ya mungkin buat kalian yang sedang nonton konser, ini S21F ini pilihan yang sangat lumayan oke karena dia zoom lensnya sangat baik. Kalau di siang hari. Jadi gimana sih, konser itu kan malam hari ya, itu gitu. sedih. Tapi ketika low light itu malah kalah jauh dibandingkan dengan iPhone yang nggak punya telefoto. Ini si downgrade-nya yang menurut aku bikin wah. Kenapa? Gitu. Iya. Malah justru lebih oke si A54 kemarin ya. Dari segi harga malah lebih wise kita pilih A54 dibandingkan ini. So overall kamu lagi-lagi kalau memilih uang yang sama buat teman-teman yang bingung, kamu pilih kamera mana? Overall? Aku iPhone sih. iPhone ya. Karena kestabilan kamera depan
itu ya nggak bisa di trade gitu, nggak bisa diedit gitu. Betul. Stabilitas kamera itu nggak bisa diedit. Apalagi ya iPhone punya keunggulan di sosial media ya. Betul. Itulah pilihan kita. Jadi kalau kalian pilih yang mana? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Dah. Boom.